persembahkan. Soft skill. Soft skill dapat didefinisikan sebagai ciri kepribadian seseorang yang mampu mempengaruhi hubungan interpersonal dalam berbagai lingkup kehidupan. Ciri kepribadian seseorang menyakup aspek wawasan dunia, cara berpikir, psikososial dalam perkembangan diri, defense mechanism, emotional intelligence, dan masih banyak lagi. Beberapa ciri tersebut merupakan hal yang wajib dikenali secara mendalam yang mampu membantu manusia dalam mencapai keberhasilan dalam berbagai hal, seperti dalam berkeluarga, berwirausaha, berteman, dan sebagainya. Salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan dalam lingkup soft skill adalah emotional intelligence. Lalu, apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence. Emotional intelligence atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan emosional adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Daniel Goleman. Menurut Daniel Goleman, emotional intelligence adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengenali bentuk dan emosi dari diri sendiri dan orang lain. Tak sampai di situ, emotional intelligence mengolah emosi-emosi tersebut sehingga tercipta kedamaian baik bagi diri sendiri maupun dengan relasi dengan orang lain. Setidaknya terdapat 4 fungsi dari emotional intelligence. Berikut 4 fungsi dari emotional intelligence. Yang pertama, membentuk relasi bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, membantu terwujudnya kerjasama yang baik. Yang ketiga, menghadirkan keterbukaan dan kepercayaan antar sesama. Dan yang keempat, membuka ruang berpikir dan berperilaku yang tepat. 4 fungsi ini akan terrealisasi bila kawan-kawan memahami proses reaksi kimia hingga terjadi tindakan. Jika terjadi sesuatu baik itu tekanan dan lain sebagainya, maka akan muncul reaksi kimia dalam pikiran kita yang disebut sebagai emosi. Reaksi kimia tersebut berubah dalam bentuk konkret menjadi perasaan sesaat. Dan perasaan sesaat itu akan menentukan suasana hati kita, dan kemudian suasana hati akan menentukan tindakan kita. Bila kita memiliki emotional intelligence yang baik, maka kita mampu mengelola emosi dalam menjalankan 5 komponen dasar emosi. Hal itu akan membuahkan outcome yang positif dari tindakan kita. 5 komponen dasar emosi ini kami maknai sebagai aspek-aspek dalam diri manusia yang mampu memfasilitasi hidup manusia. Kelima komponen dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kompetensi personal yang merupakan kemampuan memahami diri sendiri dan kompetensi sosial yang merupakan kemampuan mengelola hubungan sosial dengan orang lain. Kompetensi personal bisa dibagi lagi menjadi self-awareness, self-management, dan self-motivation. Sementara itu, kompetensi sosial juga bisa dibagi lagi menjadi social skills dan empathy. Berikut kami sajikan penjelasan 5 komponen dasar emosi beserta drama bersikap penerapan kecerdasan emosional dalam berbagai situasi sebagai perwujudan dari soft skill. Self-awareness. Self-awareness merupakan kemampuan manusia dalam memahami dirinya sendiri secara keseluruhan, baik dari emosi yang dimiliki, kekuatan, kelemahan, dan dorongan-dorongan yang ada dalam diri. Kemampuan ini mampu membantu manusia dalam menanggapi berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan pribadi manusia itu sendiri. Role play. Suatu hari, sebuah tim hendak melakukan presentasi di sebuah kantor. Nay, ntar yang maju presentasi lu ya. Lah, kok gua? Gua gak mau lah, gua takut. Lah, minggu lalu kan gue udah handle. Malu gue kalau berani-berani kayak gini. Gue harus berani nih. Oke Win, gue yang handle. Bisa dilihat bahwa awalnya Naya terlalu bergantung pada orang lain dan malu akan dirinya sendiri. Rasa malu ini membuat ia berdiam diri dan menyadari bahwa ia kurang percaya diri untuk berbicara di depan publik. Hal ini mendorong dirinya untuk lebih berani. Self-management. Self-management adalah kemampuan untuk mengatur perilaku, pikiran, dan emosi sendiri. Ketika self-management dibiasakan, maka hal ini akan menumbuhkan nilai optimis, adaptif, inisiatif dalam diri manusia. Role play. Dikisahkan seorang ayah yang marah pada anaknya dikarenakan anaknya mendapatkan nilai yang jelek. Kerja nggak pernah becus, belajar aja nggak bener. Nilai mulnya, bapak aja dulu nggak pernah kayak gitu. Mulai hari ini, ngatur waktu yang bener. Juga nih kalau bokap udah marah. Ya, Frensio pun belajar mengatur waktunya. Oke, ini saya dapat tes 60 nih.
mulu. Iya, apa lihat Dewi? Iya lo. Kok bisa kan? Bisa dong, Bi. Asal gue rajin belajar, kayaknya gue jago deh. Time is money, bro. Self management membuat Fransio menjadi pribadi yang optimis akan dirinya sendiri dan secara inisiatif untuk konsisten belajar. Self-motivation. Self-motivation adalah kemampuan atau dorongan internal seseorang untuk mencapai tujuan atau melakukan tindakan tanpa adanya pengaruh eksternal atau tekanan dari pihak lain. Self-motivation melibatkan sikap positif, dorongan diri, dan komitmen pribadi untuk mencapai sukses atau melakukan tugas-tugas yang diperlukan. Role play. Aduh, tangan gue kecil deh kayaknya. Kayaknya gue harus ngangkat beban deh. Lalu. Setelah 1 bulan, tangan Fran tambah besar. Adanya emosi berupa motivasi membuat Fran mencapai tujuannya. Yeah! Social skill. Social skill merupakan suatu kemampuan atau keterampilan sosial antar individu di mana kita mampu berkomunikasi, menjalin hubungan sembari menghargai diri sendiri dan orang lain. Lewat social skill, seorang dapat mempunyai pengaruh positif bagi banyak orang. Role play. Oke, semuanya selamat pagi. Mulai hari ini semua proyek-proyek maksimal dikumpulnya 2 jam ya, nggak boleh lebih. Ya, apa ya Pak? Ya, kenapa ya? Kalau 4 hari juga bisa selesai kok. Nggak ada. 4 hari, kelamaan. Yang ada kerjanya mepet-mepet nanti. Ya, makin malas. Empathy. Empati merupakan sifat manusia di mana ia menunjukkan rasa peduli serta melayani dan mendukung orang lain. Tentunya empati bisa semakin dipahami bila seseorang memposisikan dirinya sebagai orang lain. Role play. Dari penjelasan dan role play yang disajikan, bisa dipahami bahwa emotional intelligence menjadi penting karena sesuai dengan definisinya, kemampuan tersebut mampu membantu manusia dalam memahami emosi, berdamai dengan diri sendiri, dan membangun relasi baik dengan orang lain. Selain itu, emotional intelligence penting untuk dipahami karena penerapannya masih terjadi hingga sekarang. Apa benar masih relevan sampai sekarang? Tentunya iya. Hingga kini, emotional intelligence membantu manusia dalam memproses emosi sehingga mampu mengatur keadaan jiwa sendiri dan orang lain. Emotional intelligence memfasilitasi manusia dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada seperti masalah pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Contohnya dalam lingkup pekerjaan, setiap perusahaan pasti ingin karyawannya untuk bisa memberikan kinerja yang baik. Maka dari itu, setiap karyawan dituntut untuk memahami emotional intelligence miliknya secara mendalam. Hal ini memperbolehkan tiap karyawan untuk memahami dirinya, berkemampuan untuk mengatur diri sendiri, berkemampuan untuk memotivasi dirinya, memiliki pemahaman yang baik tentang orang-orang di sekitarnya, dan berkontribusi secara sosial bagi masyarakat. Kesimpulan. Bisa disimpulkan bahwa teori emotional intelligence bersifat aplikatif dan masih relevan sampai sekarang. Teori ini bila dikuasai secara sadar, mampu menolong hidup saudara mengatur emosi bagi diri sendiri, dan juga emosi yang berimpact pada hubungan sosial dengan orang lain. Untuk menutup video ini, saya ingin membunyikan sebuah pantun. Nunggu bis di terminal, bus terbakar, malah panik. Ayo kuasai kecerdasan emosional, dijamin hidupmu akan lebih baik. Oke, sekian dari kelompok 5. Terima kasih telah menonton video ini. Bye!